Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagar Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salamah Allah curahkan untuk kita semuanya setelah bersafari dakwah keliling seminar baik dari Banyuwangi Jawa Timur sampai dengan menyeberang lautan Pulau Dewata Bali. Kembali lagi di tataran bumi Jawa Dipa, tepatnya di Jawa Tengah, di daerah Kendal pada malam harinya, sehingga kembali ke Jawa Dipa di daerah Tegal, memberikan pencerahan yang begitu dahsyat di kota sejuta Habib Tegal. Kiai Haji Madudin dengan lantang berani menyuarakan sebuah kebenaran dengan apa yang dikajinya lewat kitab-kitab nasab, belajar melalui meneliti satu demi satu, kitab demi kitab, akhirnya menemukan sebuah kepercayaan hakul yakin bahwa klan Pahlawi tidak terkonfirmasi sebagai dulur Rasulullah SAW. Ditilik dari manuskrip juga, ahli genetika DNA memberikan sebuah keyakinan pokok bahwa Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani mengambil sebuah kesimpulan berani, bahkan menanggungnya dunia sampai akhirat. Ialah sosok mujahid muda dari kalangan Nahdlatul Ulama, walaupun dikuyo-kuyo tetap mulia, walaupun dihadang, ditendang, tetap garang, dibuli semakin berani. Kita simak ceramahnya. Sekali lagi mohon maaf yang dari hak kerematin utara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati Kapolres Tegal, alhamdulillah. Udah salaman kok belum dihormati. Ibu bapak, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari di mana hati kita sedang merasa kehadiran daripada cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara yang berbahagia, yang barokah di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin ini, selain hafal Quran para santri, juga adalah maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shatahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghiza bihim al-kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammadur Rasulullah iki i'rabe macam-macam. Ana sing Muhammadur Rasulullah jumlah mubtada khabar, utawi Nabi Muhammad Rasulullah iku Rasul Allah. Nanti lafad walladzina ma'ahu wawnya waw istighnaf, lan utawi wong akeh kang tetep iya alladzina ing dalem sertane Kanjeng Nabi asyidda'u 'alal kuffar. Khabar iku saking wong kang sanget, saking wong kang tegas, 'alal kuffari ing atase saking wong kafir. Ruhama'u bainahum, turkan pada wong kang welas kabeh ing dalem antarane alladzina. Ada lagi
yang menjadikan Muhammadun jadi mubtada, Rasulullahnya jadi ataf bayan, walladzina ma'ahu wawnya waw ataf alladzina maktub kepada Muhammad. Nanti khabarnya satu, asyidda'u 'alal kufar. Ini maknanya beda. Perbedaan i'rab akan mengakibatkan perbedaan daripada makna. I'rab yang pertama maknanya adalah Nabi Muhammad itu Rasulullah, dan para sahabat orang-orang yang beserta Rasulullah mereka orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang saling sayang menyayangi sesama mereka. Nabi Muhammadnya tidak ikut. Kenapa? Karena asyiddahunya hanya menjadi khabar daripada alladzina ma'ahu. Sedangkan cara i'rab yang kedua, di mana walladzina ma'ahu tidak menjadi waw istinaf tetapi wawnya adalah waw ataf, maka maknanya adalah Nabi Muhammad, Rasulullah, dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, mereka semua yaitu Nabi dan para sahabat, asyidda'u 'alal kufar, mereka orang-orang yang tegas terhadap orang-orang yang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling menyayangi di antara mereka. Beda. Ini yang ahli mi'rab Kiai Syarif santri besok. Bagaimana itu Nabi Muhammad dan para sahabat sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum para sahabat lahir, apakah ada berita mereka di dalam kitab-kitab sebelumnya? Ada, bro. Kitabnya orang Kristen apa dulu? Kitabnya orang Yahudi apa? Taurat. Taurat itu kitab yang diturunkan pada Nabi Musa 1500 sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Bahkan 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, di dalam Taurat sudah disebutkan bahwa nanti di suatu masa, suatu ketika ada seorang nabi yang sahabat-sahabatnya dan dia sangat tegas terhadap orang-orang kafir dan sangat sayang menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau kalau melihatnya wahai orang kafir kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, ruk'an kalau dilihat lagi ruku, sujadan kalau dilihat lagi sujud, kalau dilihat lagi ibadah, dilihat lagi baca Quran, dilihat lagi pengajian, dilihat lagi puasa, dilihat lagi nolong tetangga, dilihat lagi membantuin tetangga masang tenda kawinan. Selalu begitu. Nabi Muhammad dan para sahabatnya kalau engkau lihat, maka mereka maunya, kebiasaannya adalah selalu berbuat baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada manusia. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ciri-ciri mereka dapat dilihat dari wajah-wajah mereka, min atharis sujud, dari bekas sujud-sujud mereka. Kata orang Wahabi, bekas sujud itu adalah tanda hitam yang ada di dahi. Makanya orang Wahabi semua dahinya batu kelintang, bro. Ibu gosok-gosok kuning keramik musola itu. Padahal kata para ahli tafsir, min asaris sujud adalah al-khusyu' wal khudu' wal tawaddu'. Khusyuk dan tunduk tawadhu kepada Allah, ciri-cirinya
tawadu. Itu makna min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, artinya terlihat dari tingkah lakunya Nabi Muhammad dan para sahabat selalu dihiasi oleh sifat tawadu. Orang gumedhe, orang sombong, orang kumaluhur, nganggep uang rendah, nganggep uang lebih mesakat daripada dheweke. Sirama mesakat ya kita aja utangnya cuma 500.000 per bulan, sirama utangnya 1.500.000, 1.500.000 ya pada utangnya barang ini gimana? Selalu menghina orang, sombong, merasa dirinya lebih baik di hadapan Allah, merasa dirinya lebih mulia, merasa dirinya lebih terhormat. Ini bukan akhlak Nabi Muhammad, ini juga bukan akhlak sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tepuk tangan, saya curiga apa maksudnya? Ini ada Yasin juga Alhamdulillah dari Nakobah Ansab Aulia Tis'ah. Nakobah Ansab Aulia Tis'ah artinya adalah organisasi yang mencatat turunan-turunan Wali Songo. Wali Songo itu ada 9. Ada nyanyinya kan? Hafal nyanyi? Coba kita nyanyi bareng-bareng. Gimana pertanyaannya? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Makdum, Sunan Raja Raden Qasim, Sunan Kalijaga Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syahid Hidayatullah. Yang hafal cuma akhirnya doang. Sunan Gunung Jati Syahid Hidayatullah. Alhamdulillah. Itulah penyebar agama Islam di Nusantara. Sebelum Wali Songo, Islam sudah datang. Ada di Aceh abad kedua sudah masuk para sayyid-sayyid, para syarif dari Makkah, tapi belum semarak, belum melebar luas Islam menyebar. Bahkan seorang dari Eropa, Tommy Pires, datang, tetapi ketika zaman Wali Songo itulah agama Islam menyebar dari seluruh pelosok Indonesia, dari kota sampai ke desa. Alhamdulillah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Itu perumpamaan Nabi Muhammad dan para sahabat yang ada di dalam kitab Injil, yang ada di dalam kitab Taurat. Sedangkan di dalam kitab Injil, wa masaluhum fil injili kazar'in, Nabi Muhammad dan sahabatnya itu seperti pohon akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya, fa'azarahu, kemudian menjadi kuat, fastaghlaba, kemudian menjadi besar, fastawa ala suqihi, kemudian dia tegak berdiri, yu'jibu surah liyaghidha bihumul kufar, yang akhirnya mengherankan, membuat kagum para petani. Agar apa? Nabi Muhammad dan sahabatnya diibaratkan seperti sebuah pohon yang mempunyai anak
kemudian anak pohonnya besar dan menjadi kuat, liyadhiqa bihimul kufar, agar orang-orang kafir menjadi marah. Ini sama seperti PWI. PWI itu kezar'in, tadinya cuma satu, ada di Cirebon, dideklarasikan oleh Gus Abbas Buntet, putra dari Kiai Fuad Hasyim, cucu daripada Panglima 10 November Kiai Abbas Buntet, yang pada Abbas untuk perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang mau direbut kembali oleh orang-orang Eropa daripada tentara-tentara sekutu. Jadi aja gegabah kalau orang Cirebon, orang Brebes, orang Tegal, iku di antara sing milu perang pengen wong Cirebon, Brebes, Tegal, Banyumas, santri-santri ini, pengurus-pengurus NU ini, iku di bawah pimpinan Kiai. Tentara lahir dari nasionalis, di bawah nasionalis pimpinannya, tapi khusus untuk santri, pimpinan laskarnya yang diangkat oleh Mbah Hasyim Asy'ari adalah Mbah Abbas Buntet, dan sekarang cucunya menjadi panglima tertinggi Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo. Untuk apa? Untuk tegas menjaga ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, ajaran Islam yang menghormati ajaran-ajaran lain, ajaran Islam yang menghormati budaya-budaya leluhur, budaya-budaya Nusantara yang tidak bertentangan dengan Islam dibiarkan oleh Wali Songo. Wali Songo tidak mewajibkan seluruh umat Islam untuk berpakaian seperti Wali Songo. Wali Songo tidak mewajibkan budaya-budaya Wali Songo yang dibawa oleh Wali Songo dari leluhurnya, daripada para syarif-syarif, para sayyid-sayyid dari pada Timur Tengah, tidak diwajibkan, bahkan tidak dianjurkan. Orang Nusantara walau dia Islam tetap dia adalah sebagai orang Nusantara. Ini ajaran Wali Songo yang begitu penuh dengan toleransi dan tasamuh. Ada yang mau merubahnya, pakai peci hitam nggak boleh, semua katanya harus pakai pecinya putih kayak dia. Wali Songo juga pakai udeng-udeng kayak saya, tapi Wali Songo tidak pernah menyalahkan orang pakai belangkon. Itu ajaran Wali Songo. Saya pakai jubah, saya pakai udeng-udeng, tapi saya senang melihat orang pakai belangkon kayak Kiai Umar Yasin. Itu dari dulu Wali Songo begitu, saling hormat menghormati, saling tenggang rasa, ajaran wasatiyah, ajaran moderatan. Jadi PWILS adalah tegas, murni orang-orang NU yang tidak mau sejarah Nusantara diborong dan diaku oleh orang-orang yang bukan orang-orang Nusantara. PWI Perjuangan Wali Songo adalah orang-orang NU yang tidak mau sejarah NU dibelokkan oleh orang-orang bukan dari orang-orang Nusantara. PWILS adalah orang-orang NU yang tidak mau NU dibawa ketiak, bukan orang-orang Nusantara. PWILS adalah orang-orang NU yang siap berjuang mempertahankan, menyebarkan, mengajarkan ajaran-ajaran toleransi Wali Songo yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
Indonesia ini sudah 79 tahun merdeka, betul? Sebelumnya kita dijajah ratusan tahun, kita dijajah, Bu. Kalau dijajah nggak boleh kita duduk-duduk begini enak-enakan dengerin ceramah, pakai tembak segala macam, ada lampunya, siang-siang ada lampunya. Kita ceramah dikawal oleh para pejuang Banser, dikawal oleh para pejuang Laskar Wali Songo. Kalau ini terjadi pada zaman Belanda, Bu, sudah diperondong ini sama apa namanya itu AK-47 milik Belanda. Tahu itu Belanda dulu apa dulu? Kita dijajah 350 tahun kata orang-orang. Bohong. Kita dijajah tidak 350 tahun, tapi kita dijajah hanya 145 tahun. Sementara yang 200 tahun itu kita diadu domba, Bu. Cornelis Hoffman 1959 datang ke Banten. Dia datang ngomongnya mau menjadi teman, tapi akhirnya pengen menjadi tuan. Dia datang katanya pengen berdagang, tapi akhirnya pengen dihormati sebagai penguasa. Maulana Yusuf malah kurang ajar ini Belanda. Datang katanya dia mau berdagang, tapi dia menguasai. Dia datang katanya pengen menjadi teman, tapi akhirnya pengen menjadi tuan. Diusir dari Banten, pergi dia ke Jawa Timur, mengadu domba anak-anak Nusantara. Akhirnya kita diadu domba antara satu kerajaan dengan kerajaan lain, di antar satu kerajaan antara ayah dan anak diadu domba, antara seseorang raja dan kemenakannya diadu domba, antara raja dan adiknya diadu domba. Selama 200 tahun VOC Belanda berdagang di Indonesia yang dulu masih Nusantara. Mereka tidak menjajah, tapi mereka menguasai ekonomi kita. Bagaimana caranya mereka menguasai ekonomi kita? Kita kan banyak, kita puluhan juta waktu itu, Bu. Tapi kenapa kalah oleh Belanda yang hanya ada 1000 orang di Indonesia? Tentara mereka tidak lebih dari 1000 orang. Di Indonesia kita puluhan juta orang waktu itu. Tapi kenapa kita kalah? Karena mereka tidak berhadapan langsung dengan rakyat kita. Mereka mengadu domba antar satu raja dengan raja lainnya agar mereka yang menjadi penguasa di antara keduanya. Ini perang lawan ini, kerajaan ini perang lawan kerajaan itu. Akhirnya dia yang menguasai daripada ekonomi dua kerajaan itu. Berapa tahun tinggal di adu domba begitu? 200 tahun. Sampai VOC Belanda tahun 1800 Masehi kemudian bangkrut. Setelah bangkrut kemudian Belanda datang ke Indonesia menjajah secara langsung, barulah dikuasai. Tapi dia dikalahkan oleh Prancis. Akhirnya kita dijajah Belanda Prancis selama 11 tahun. Kemudian 1811 kita dijajah oleh Belanda Inggris. Baru dari 1816 kita dijajah penuh oleh Belanda sampai 1942. 1942 Belanda dikalahkan oleh Jepang. Jepang menjajah kita 2,5 tahun. Lalu kita merdeka. Bagaimana kita merdeka? Apakah kemerdekaan yang kita raih adalah hadiah daripada penjajah? Tidak. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia bukan hadiah daripada Jepang, tapi kita berkorban. Jepang kabur kalah oleh sekutu, kemudian kita perang dengan sekutu. Tanggal 22 Oktober Mbah Hasim bikin resolusi jihad. Dalam resolusi jihad itu dikatakan wajib bagi bangsa
Indonesia untuk berperang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang mati dalam perang itu akan menjadi syahid, dan siapa yang berkhianat untuk perjuangan itu bisa dihukum mati. Tegas Mbak Masyari itu. Makanya jangan heran kalau kita berjuang melawan orang-orang asing tidak mulus. Kenapa? Karena kebanyakan tentara mereka juga saudara-saudara kita. Understand? Itulah cara-cara penjajah di dalam menjajah suatu bangsa. Mereka tidak langsung berhadapan, ini orang Belanda 1000, ini orang Tegal 1000. Orang Tegal itu kalau sudah ngadepinnya itu musuh, nggak kenal sama sekali, dia rebutan mati-mati urip-urip, maka pasti akan kalah itu Belanda. Tapi kalau di hadapannya itu kelihatan ini orang Tegal, tentaranya Kiai Miftah, Kiai Syarif, Kiai yang bawa Quran, di sananya orang Tegal juga. Rasa-rasa hatinya perang ini. Ketika rasa-rasa, ya kalah. Karena kita ada rahmah, kita ada kasih sayang, sementara mereka tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Makanya mulai sini wis ilah aja rahmah-rahmahan. Hajar ke sini. Siap. Kalau rahmah-rahmahan, kerunyah-kerunyahan, suwe-suwe rujak itu. Jorgaken di sini. Atau kita husnudon sama orang yang sudah jahat benar, ya kitanya akan kalah. Husnudon dia minggu lemah ya dicopot. Anu lemah Arab nyopot itu lewat Arab jibingan. Nah husnudon dia malah dicopot jadi parah-parah orang apa. Kira-kira itu orang pintar apa belum? Orang pintar apa belum? Orang yang husnudon pada sesuatu yang jelas salah itu pintar apa belum? Awas tuh ya, banser. Aja pura-pura orang itu yang banser. Kata Kasat Kornas, hei banser Bang Sujoni, ini gula, ini garam manis. Sedangkan Bang Joni sudah ngerasa garam ini asin. Mau ikut Kasat Kornas apa ikut hati nurani? Hati nurani, tepuk tangan. Lawang ya di husnudoni manis. Ya orang nurut nih hati nurani orang pada. Uang jadi kita jajal wis asin kokon di husnudoni manis, premen itu. Berarti husnudon dalam masalah begitu boleh apa tidak? Boleh nggak kita husnudoni gula itu asin? Boleh nggak? Kita husnudoni garam itu manis? Boleh apa tidak? Lalu anak si husnudon mengolah bloon apa goblok? Bloon apa goblok? Seren gue ya. Orang berdua masalahnya begini. Awas tuh, wong Tegal kudu tanggung jawab sing ngomong goblok mau karo kawan ya. Awas tuh. Yo mana ula arep nyokot. Ula arep nyokot ula lemah. Di husnudoni ora apa-apa lah. Ya mereka kita abu, bisa-bisa mati gitu badan. Maka kira-kira dalam hidup ini Bu, ada husnudon, ada suudon. Lah orang setiap husnudon itu bagus, orang setiap suudon itu jelek. Gimana? Kita uang dua laki uang soleh, entas ngeriung, gak berkat, tapi di suudon nang ibunya tasjilir ya, tasjilir ya. Nah ibu orang lihat, ini suudon. Wis jelas izin aja Arab ngeri balikin negara berat wis jelas ada buktinya, bukti sejaman
Lah iki masih suudon ngakune gilir ning sini nom. Ibu uli ta ora kusuudon konon. Ora uli. Kenapa? Karena wis tampang itu wong saleh, lungane nganggo sarung, nggo peci, nggo sorban, ngomong arep mriyung, ning musala al jihad, barang esuk-esuk tuku uduk, non. Takon tetangga membengi cemenium enak ya alhamdulillah dia iwak enak jembuje orang musala jihad laka-laka ngeriung udah ini kene laka acara apa liganya berkata oleh tuku semua lu pada karena tegal aku dibohongi. Lah iku seudon ning laki model konon ora apa bro. Senajan ibu peci, ibu sorban, barang tekan musola mereka diuculi, sorbannya diuculi, sarungnya diuculi, peci diuculi. Langsung kabur yang lebih nomi. Husnudon kepada maling. Wis tampangnya maling, wis ora kenal kita nih wong iku. Husnudon bae kuwi ora ibu durung kenal karo wong. Ngakune arep ngedeleng sobonge kuwi ibu, kene jarang oleh bantuan sing Bapak Prabowo. Misal, padahal laki-laki itu kita tidak kenal. Tampangnya baik kayak tampang maling. Tapi ngomongnya pengen ngedeleng dapur. Apa bener ibu-ibu iki duwene gas 3 kilo, lamun sing gas 3 kilo kono arep dimangi duit nang Bapak Prabowo sebulan 5 juta. Alhamdulillah kono arep dimangi mangan gratis nang Bapak Presiden. Gelem kara akan dikasih makan siang gratis oleh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Alhamdulillah. Siki lagi digembleng menteri-menterine ning Yogyakarta, ning Magelang. Lah iki ibu lan bapak-bapak husnudon. Kadang-kadang husnudon ada yang tidak boleh, yaitu husnudon kepada sesuatu yang sudah jelas berbahaya, maka tidak boleh kita husnudon. Suudzon kadang-kadang hukumnya wajib apabila sesuatu halnya itu qarinanya sudah jelas-jelas dan akan membawa kemudaratan yang panjang. Ibu bapak ada dialog apa enggak? Ya, nanti ibu-ibu ini ada permintaan dari para kiai-kiai, katanya pengen ada yang tanya tentang nasab Bahlawi. Jadi ceramahnya setengah jam saja. Nanti yang mau tanya nasab Bahlawi sahih apa tidak boleh, karena saya sudah membatalkan nasab Bahlawi Bu, berdasarkan penelitian ilmiah saya. Bahlawi Habib-Habib ini yang mengaku betul Nabi tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan mereka tidak terkonfirmasi. Kitab-kitab nasab di abad ke-4, 5, 6, 7, 8 mereka mengaku di abad 9, tetapi tidak terkonfirmasi. Dengan itu maka Habib yang mengaku turun Nabi itu nasabnya batil, nasabnya maudhu, nasabnya mardud, nasabnya terputus. Demikian sementara. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.